Shalom jemaat Tuhan, ketemu lagi dengan saya Pendeta Rulita Konselang dalam program acara Benih Goshen. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah masuk dalam minggu yang terakhir di bulan November. Dan minggu depan kita akan masuk dalam bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya, khususnya kita sebagai jemaat Tuhan, karena kita akan merayakan hari kelahiran Kristus Yesus, di mana Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, dalam perayaan inilah saya mencoba untuk membawa kita pada sebuah perenungan tentang bagaimana Natal itu datang, dia mengubah kehidupan setiap orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diubahkan karena Natal itu hadir dalam hidup saudara. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba mengambil kisah dari Maria yang bagaimana ketika Yesus hadir dalam hidupnya, Yesus ada diizinkan dilahirkan melalui kandungannya. Dia mengalami proses yang namanya pengubahan dari Tuhan. Saya baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 30, 31 dan 38. Firman Tuhan berkata begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam kisah ini saudara, ada beberapa hal yang saya temukan, tantangan-tantangan yang dialami oleh Maria ketika berita Natal itu datang kepadanya. Tantangan yang pertama saya temui bahwa ternyata Maria itu diberikan tantangan atau mengalami tantangan bagaimana dia harus mempercayai berita yang sebenarnya mustahil terjadi dalam hidupnya, di mana dia akan mengandung sebelum menikah. Ini adalah tantangan, dan itu pun seringkali juga menjadi bagian kita. Kita mengalami tantangan sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin kita menemukan jalan keluar. Tetapi Maria, dia boleh mengalami tantangan ini, tetapi pada akhirnya dia boleh menyelesaikan semuanya dengan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Dan tantangan lagi yang kedua yang dia dapatin adalah dia punya tantangan, artinya dia akan menemukan kehilangan nama baik. Seorang perawan tapi akhirnya mengandung. Ini bicara tentang tantangan kehilangan nama baik. Dan selanjutnya tentang bagaimana kehilangan kepercayaan dari kekasihnya, yaitu Yusuf. Nah, dari hal-hal inilah maka saya menemukan ini dengan hadirnya Yesus, dengan hadirnya berita Natal, sehingga membuat Maria mengalami tantangan-tantangan ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Maria di dalam ayat yang ke-38 yang kita baca tadi, bahwa dia menanggapi apa yang dikatakan oleh malaikat itu dengan berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Dan ini juga meyakinkan Maria bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidupnya membuat dia bisa mengalami pertolongan Tuhan, bahkan dia bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman Maria dengan berita Natal, walaupun tantangan besar, tetapi dia boleh berhasil dengan keyakinannya. Maka kita pun sama. Di masa sekarang ini, Tuhan mau kita punya keyakinan yang kuat. Walaupun mendengar berita Natal ini ada banyak pergumulan, tantangan yang kita hadapi, yang harus kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kita. Percayalah, berita Natal ini adalah suatu sukacita yang besar buat kita semua. Selamat merayakan Natal buat kita semua, dan tetaplah bersemangat untuk tetap terus hidup di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap berjuang, dan salam kebebasan.